Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisya Cilin Hardi dari kelas 10K SMAS Santo Francisco Xavier Sultan. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Makna peran Indonesia dalam hubungan internasional merujuk modul pendidikan Pancasila dan kewargaan negara oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemudikbud. Pengertian hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsep hubungan internasional oleh para ahli sering disampaikan oleh politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda, yaitu satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar. Dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional, berikut penjelasan makna dari ketiga konsep tersebut. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatan. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Berikut ini komponen penting yang harus ada dalam hubungan internasional. Politik internasional, studi tentang peristiwa internasional, hukum internasional, organisasi administrasi internasional. Pentingnya peran Indonesia dalam hubungan internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia adalah untuk memperoleh dukungan dari negara lain demi menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dan suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain ketika sudah diakui kemerdekaan dan kedaulatan yang secara dengan faktor jure oleh negara lain. Penting kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Faktor internal adalah kekhawatiran terancam kelangsungan hidup kesananya baik melalui kudepan maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam hubungan mencak masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sementara untuk ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang, yaitu bidang politik meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Bidang privat meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme kepariwisataan. Daftar peran dalam hubungan internasional. Berikut ini ada beberapa contoh peran dalam hubungan internasional antara lain. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk proses atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1964 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Memperkerasiakan penyelenggaraan konvensional Austria Afrika atau KKK pada tahun 1955 melahirkan semangat dan soliditas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar Sila Bandung.
Aktifan Indonesia sebagai salah satu pendirian Gerak Non-Blok atau GNB pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara-Negara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi Ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Terlibatnya langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilandakan konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Borneo, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendirian ASEAN, Association of Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal Asia berada di Jakarta, ikut serta dalam setiap pesan olahraga internasional mulai dari SEA Games, Asia Games, Olimpiade, dan sebagainya. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konvensional Islam (OKI), Organisasi Negara-Negara Pengeksporan Minyak atau OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran di perwakilan diplomatik dan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di Indonesia terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor-kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara Indonesia yang terdapat di negara lain. Manfaat peran Indonesia dalam hubungan internasional. Berikut ini beberapa contoh manfaat yang diperoleh dari peran Indonesia dalam hubungan internasional antara lain. 1. Manfaat Indonesia internasional di bidang ideologi adalah sebagai pelindung dan pengakuan bentuk ideologi bangsa Indonesia. 2. Manfaat hubungan internasional di bidang politik adalah mampu memudahkan terciptanya jalin diplomasi pemerintahan Indonesia dengan negara lain. 3. Manfaat hubungan internasional di bidang ekonomi adalah mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional di Indonesia. 4. Manfaat hubungan internasional di bidang sosial budaya adalah mampu mengenal budaya demi menjaga eksistensi bangsa Indonesia di kancah internasional. 5. Manfaat hubungan internasional di bidang pertahanan keamanan adalah mampu mendukung stabilitas dan sistem keamanan negara Indonesia. Halo teman-teman, itulah penjelasan saya tentang materi peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.